Hai sahabat engineer, selamat datang di Forintan Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai tata cara perencanaan tebal pergerasan lentur jalan raya, metode analisa komponen. Saya akan membahas beberapa Hai sahabat engineer, selamat datang di Forintan Channel. Kali ini saya akan membahas tata cara perencanaan tebal pergerasan lentur jalan raya, metode analisa komponen. Secara umum, pergerasan terbagi menjadi dua. Hai sahabat engineer, selamat datang di Forintan Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai tata cara perencanaan tebal pergerasan lentur jalan raya, metode analisa komponen. Secara umum, pergerasan terdiri dari dua, adalah pergerasan lentur dan pergerasan kaku. Nah, pergerasan lentur merupakan pergerasan jalan yang menggunakan lapis bahan yang bersifat lentur dan biasanya ditutup dengan lapis yang menggunakan bitumen sebagai pengikat. Kalau secara umum kita bisa lihat yang jalannya penutupnya menggunakan aspal adalah pergerasan lentur. Nah, sedangkan pergerasan kaku atau rigid pavement adalah pergerasan jalan yang lapis utamanya menggunakan semen Portland sebagai bahan pengikat. Biasanya pergerasan kaku ini yang rigid, yang terbuat dari beton. Ada pergerasan komposit, adalah gabungan pergerasan lentur dan kaku. Nah, masing-masing pergerasan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, untuk menggunakan jenis pavement mana yang akan digunakan, maka dipertimbangkan dengan teliti. Apa saja yang menjadi dasar untuk mendesain sebuah jalan baru? Jadi ada tiga. Yang pertama, kita lakukan survei lalu lintas, kemudian kita hitung distribusi beban sumbu yang akan melewati jalan tersebut. Selanjutnya, kita menetapkan dan menghitung kekuatan tanah dasar pada jalan yang akan dibangun. Pertimbangan lalu lintas dan kekuatan tanah dasar ini, maka kita dapat memilih kombinasi yang paling ekonomis untuk bahan-bahan pergerasan serta ketebalan lapisan yang akan mencukupkan layanan atau umur sehingga pergerasan ini tercapai umur rencananya dan pemeliharaannya dapat lebih ekonomis. Nah, bagaimana untuk persyaratan peningkatan jalan? Yang tadi kan untuk pembangunan jalan baru, yang ini peningkatan jalan. Yang pertama, kita hitung lalu lintas, dapat diambil dari lalu lintas yang ada dan perkiraan pertumbuhan lalu lintas selama 10 tahun. Nah, dari angka ini kita dapat menghitung lintas ekivalen rencananya. Nanti kita akan hitung menggunakan Excel bagaimana mencari nilai LER ini. Selanjutnya, CBR tanah dasar dapat kita tentukan dengan cara menggali lubang uji pada pergerasan yang ada. Kita mengambil contoh tanah dasar untuk ditentukan harga nilai CBR-nya, CBR laboratorium. Nah, pengambilan sampel tanah ini dapat dilakukan rata-rata setiap 1 kilo. Di antara titik-titik sampel dapat dilakukan pemeriksaan dengan dinamikon penetrometer atau DCP untuk meyakinkan sebaran nilai CBR sepanjang jalan. Kadar air tanah dasar dapat ditentukan dari contoh tanah setempat dan kondisi tanah bawah yang lembek dapat dilihat dengan memeriksa kondisi pergerasan yang ada. Nah, ini merupakan syarat dasar untuk mendesain peningkatan jalan. Jadi, pentingnya kita mensurvei lalu lintas dan menghitung distribusi bebannya
Dan pentingnya kita untuk mengetahui dan menentukan nilai CBR tanahnya. Selanjutnya, kita harus mengetahui klasifikasi tanah, sifat tanah, dan bahan-bahan perkerasan jalan. Karena tanah ini akan ditopang oleh tanah dasar. Jadi kita harus mengetahui klasifikasinya, sifat-sifatnya. Yang pertama, klasifikasi tanah. Jadi berdasarkan USCS, tanah itu diklasifikasikan menjadi 2, tanah berbutir kasar seperti kerikil, pasir, tanah berkerikil. Kemudian tanah berbutir halus, yaitu tanah yang mengandung 50% butiran halus yang selanjutnya dikelompokkan menurut sifat-sifat plastisnya. Di sini kita bisa lihat kelompok-kelompok tanah ini diberi simbol. G itu gravel, S sand, M itu mound. Kita bisa lihat sampai H. Jadi ini diberi simbol untuk kemudian memudahkan kita dalam membaca tabel. Jadi sebenarnya nggak perlu dihafal, kita ngeh aja nih. G itu gravel atau kerikil, S itu sand, M itu mound, C itu clay, O organic, W well grade, P itu poor grade, U uniform grade, L low liquid limit, H high liquid limit. Nah, di sini ada tabel simbolnya sesuai dengan yang tadi. Kemudian kita lihat bagaimana identifikasi lapangannya, kemudian apa yang harus keterangan yang diperlukan dalam menganalisa tanah. Ini bisa kita lihat di dalam tabel ini. Selanjutnya, klasifikasi tanah berdasarkan sistem ASTO. Jadi ASTO itu membagi kelompok menjadi 2. Yang pertama berbutir kasar, atau yang lolosannya nomor 200 itu kurang dari 35%. Nah, yang halus lebih dari 35% yang lolos dari saringan nomor 200. Nah, ini nomor 200 ya. Jadi di sini bisa kita lihat klasifikasinya, bahan berbutir kasar, bahan berbutir halus. Nah, ini nanti akan menentukan bagaimana kondisi tanah kita. Selanjutnya, pengujian laboratorium apa saja yang diperlukan untuk memeriksa dan menilai sifat-sifat tanah. Jadi ada beberapa nih pengujian. Yang pertama pengujian kimia, pengujian pemadatan, California bearing ratio, pengujian penetrasi, penentuan kekuatan geser, pengujian stabilitasi, pengujian kadar air, pengujian berat jenis, pengujian berat isi, pengujian batas Atterberg, dan pengujian analisa butir. Nah, masing-masing pengujian ini mempunyai standar masing-masing. Ini dapat kita lihat di SNI atau standar rujukan ASTO atau yang lainnya. Untuk pengujian lapangannya dapat kita lakukan dengan pengujian DCP atau Dynamic Count Penetrometer. Nah, pengujian DCP ini dilakukan sepanjang sumbu jalan untuk menentukan kekuatan tanah dasar setempat. Agar dapat menetapkan sebaran nilai kekuatan tanah dasar setempat dengan cepat dan mudah dan murah. Biasanya setiap penggal 1 kilo dikalibrasi dengan CBR laboratorium. DCP paling cocok digunakan pada tanah berbutir yang tidak menyatu. Selanjutnya ini jenis pengujian yang kita lakukan dengan batas pengujiannya. Kita bisa lihat analisa mekanis, nilai plastis tanah, pemadatan tanah, California bearing ratio atau CBR. Ini bisa kita baca mana aja yang menjadi batas-batasannya. Nah, contohnya di sini CBR minimum tanah dasar itu 6%. Apabila misalnya tidak tercapai, pertimbangkan untuk mencampur atau stabilisasi dengan kapur, atau perbaiki kondisi drainase, atau memasang lapis penopang antara tanah dasar dengan lapis fondasi bawah. Nah, selanjutnya kita membahas bahan perkerasan.
bahan perkerasan itu terdiri dari aspal dan agregat. Nah, aspal merupakan bahan perekat terdiri dari bitumen dan mineral. Aspal itu dapat dibedakan menjadi aspal alam, aspal buatan. Aspal alam terbagi aspal gunung dan aspal danau. Aspal buatan, aspal minyak, aspal semen, aspal cair, aspal emulsi, dan aspal beton. Untuk masing-masing penjelasan dari aspal ini nanti akan saya sertakan sebuah tulisan. Kemudian, apa saja sifat aspal yang harus terpenuhi? Yang pertama itu adalah daya tahan. Daya tahan aspal itu adalah kemampuan aspal mempertahankan sifat asalnya terhadap pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. Jadi aspal itu sangat rentan terhadap cuaca seperti hujan, anti panas, kemudian sifat adhesi dan kohesi, sifat kepekaan terhadap temperatur, dan sifat kerapuhan aspal. Ini bisa kita baca. Selanjutnya, jenis pengujian apa saja yang kita lakukan untuk bahan aspal. Jadi ada yang namanya pemeriksaan penetrasi aspal, pemeriksaan titik lembek, pemeriksaan titik nyala dan titik bakar, pemeriksaan penurunan berat aspal, pemeriksaan kelarutan aspal, pemeriksaan daktilitas, pemeriksaan berat jenis aspal, pemeriksaan viskositas kinematik. Yang ini untuk aspal keras. Nah, pengujian untuk aspal cair itu viskositas kinematik, pemeriksaan titik nyala dengan take open cup, daktilitas aspal cair, penyulingan aspal cair, kadar air. Masing-masing pemeriksaan ini mempunyai standarnya masing-masing. Nah, ini dapat dilakukan di laboratorium. Jadi, sebelum kita melakukan penghamparan aspal, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan dan pengujian ini terlebih dahulu, sehingga bahan yang akan kita gunakan memenuhi standar. Selanjutnya, bahan perkerasan yang kedua itu agregat. Yang pertama tadi kan aspal dengan sifatnya, dengan jenis pengujiannya, kemudian jenis-jenis aspal. Nah, selanjutnya agregat. Apa yang dimaksud dengan agregat? Jadi agregat itu merupakan bahan berbutir yang mempunyai komposisi mineral seperti pasir, kerikil, batu kapur, atau batu pecah. Jadi secara umum, secara garis besar ya, agregat ini terdiri dari agregat kasar, agregat halus, atau batu. Kemudian sifat agregat. Agregat itu harus memiliki kekuatan dan keawetan yang baik. Nah, ini nanti dipengaruhi oleh gradasi, ukuran maksimum, kadar lumpur, kekerasan dan ketahanan, tekstur permukaan, kemudian kemampuan untuk dapat dilapisi aspal dengan baik, dipengaruhi oleh porositas, kemungkinan basah, jenis agregat, kemudahan dalam pelaksanaan dan menghasilkan lapisan yang nyaman dan aman, dipengaruhi oleh kekasaran permukaan, campuran yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan. Selanjutnya, jenis pengujian untuk agregat ada analisis saringan dari agregat halus dan kasar, keausan, karakteristik agregat, CBR, dan berat jenis. Kita sudah mengetahui klasifikasi tanah, sifat tanah, pengujian tanah, bahan perkerasan yaitu aspal dan agregat. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan untuk tebal perkerasan, kita harus mengetahui parameter desain perkerasan jalan. Jadi nanti parameter ini akan kita gunakan di Excel, maka kita harus mengetahui nih nilai-nilai ini dari mana. Jadi yang pertama itu ada jumlah jalur dan koefisien distribusi kendaraan atau nilai C. Dapat kita lihat di tabel ini. Lebarnya jika kurang dari 5,5, maka
jumlah jalurnya 1. Nah, ini bisa dilihat. Selanjutnya, untuk nilai koefisien distribusi kendaraan. Nah, apabila jumlah jalurnya 2, kemudian untuk kategorinya misalnya yang kita rencanakan kendaraan berat 2 arah, maka nilai koefisiennya adalah 0,5. Kendaraan ringan itu merupakan kendaraan yang berat totalnya kurang dari 5 ton. Misalnya mobil penumpang, pick up, mobil hantaran. Nah, kendaraan berat itu yang berat totalnya sama atau lebih dari 5 ton. Bus, truk, traktor, semi-trailer, atau trailer. Nanti untuk ini akan kita bahas lebih lanjut bagaimana untuk menghitung bus, truk, traktor, semi-trailer, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui nilai C, kita menghitung angka ekivalen beban sumbu kendaraan. Angka ekivalen sumbu tunggal itu dihitung dengan beban satu sumbu tunggal dalam kilo dibagi 8.160 pangkat 4. Nah, untuk yang gandanya, jadi hasil yang tunggal ini kita kalikan 0,086. Ini contoh perhitungan angka ekivalen. Jadi bebannya 1 kilo. Kemudian kita hitung dengan rumus yang tadi. Dengan rumus yang ini akan diperoleh nilai 0,0002. Nah, angka ekivalen ini nanti gunanya untuk menghitung LER-nya, lintas ekivalen rencananya. Selanjutnya, lalu lintas harian rata-rata dan rumus lintas ekivalen. Jadi LHR atau lalu lintas harian itu ditentukan pada awal urut rencana, dihitung untuk 2 arah pada jalan tanpa median atau pada masing-masing arah pada jalan median. Selanjutnya, kita kan sudah melakukan survei. Kita peroleh data mobil penumpang berapa, truk berapa, bus berapa, tronton berapa. Setelah kita dapatkan nilainya, selanjutnya kita hitung nilai lintas ekivalen dengan rumus yang ini. Nah, kita LHR yang tadi kita kalikan koefisiennya, kemudian ini kita kalikan dengan angka ekivalen yang sudah kita hitung di sini. Nah, yang C itu yang ini, yang C-nya. Nah, setelah kita dapatkan lintas ekivalen permulaannya, kita menghitung lintas ekivalen akhirnya. Dihitung dengan rumus yang sebagai berikut. Nah, di sini kita menggunakan perkembangan lalu lintas. Jadi perbedaannya dengan lab ini, perhitungannya yang permulaan, ini menggunakan survei lalu lintas yang awal itu untuk mendapatkan labnya. Nah, untuk mendapatkan LEA-nya itu menggunakan lalu lintas yang sudah dihitung dengan perkembangan lalu lintas pangkat umur rencana. Ini nanti akan kita hitung lebih lanjut di Excel. Nah, ini hanya untuk pengenalan awalnya saja sebelum kita perhitungan di Excel-nya. Nah, ini kita hitung lintas ekivalen tengahnya. Setelah kita ketemu lintas ekivalen tengah, selanjutnya kita hitung lintas ekivalen rencana. Di sini FP-nya atau faktor penyesuaian ditentukan dengan rumus UR dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena kan analisa komponen ini merencanakan itu 10. Kalau kita lihat ASTO itu kan 20 tahun. Nah, analisa komponen yang kita gunakan ini dia untuk yang 10 tahunnya seperti itu. Selanjutnya parameter daya dukung tanah dan CDR. Kekuatan daya dukung tanah sangat mempengaruhi kekuatan dan keawetan konstruksi jalan. Kekuatan tanah dasar
besar nilainya dalam CBR tanda dasar, dan ini sangat tergantung pada jenis tanah dasar, kadar air, dan kerapatan. Nah, untuk perhitungan CBR ini kita lakukan bisa dengan cara analis dan grafis. Nah, nanti kita coba perhitungan yang dari segi analis dan grafis. Nanti kita tentukan dari nilai terkecilnya. Selanjutnya faktor regional. Faktor regional itu dipengaruhi bentuk alinyemennya, kelandaian, dan tikungannya. Nah, di sini kita bisa tentukan berapa faktor regionalnya. Kita mengetahui nilai curah hujannya dan kelandaiannya. Ini bisa kita dapatkan dari data-data misalnya BPS atau dari pertanian, dari dinas pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya, indeks permukaan. Ini bisa dilihat ada IP1, IP 1,5, IP2, IPS 2,5. Nah, jadi layar yang tadi sudah kita hitung, ini nanti akan menentukan nilai IP-nya. IP dari indeks permukaan ini bisa kita lihat dari tabel. Jika layarnya kurang dari 10, untuk klasifikasi arteri 1,5 sampai 2. Nah, kalau layarnya 10 sampai 100, arterinya 2. Ini bisa kita lihat. Nah, data-data ini nanti selanjutnya kita gunakan untuk perhitungan di Excel. Ini adalah indeks permukaan pada awal umur rencana. Ini bisa kita lihat. IPO-nya berapa? Yang ini. Selanjutnya koefisien kekuatan relatif. Koefisien kekuatan relatif masing-masing bahan dan kegunaannya sebagai lapis permukaan, pondasi bawah ditentukan secara korelasi sesuai nilai Marshall test, kuat tekan, dan CBR. Jadi untuk yang nilai A1-nya itu kita peroleh dari Marshall test-nya, A2-nya kuat tekan, kemudian yang CBR-nya itu untuk lapis pondasi bawah. Ini bisa kita lihat juga dari tabel. Jadi seorang pavement engineer harus menguasai asumsi-asumsi batasan dan tujuan yang ingin dicapai oleh standar desain tersebut. Hasil suatu desain perkerasan jalan yang baik adalah perkerasan yang mampu mendukung lalu lintas dengan lancar, aman, dan nyaman, ekonomis dalam pembuatan, serta hemat pemeliharaannya. Jadi, seorang pavement engineer harus mampu menganalisa data lalu lintas, penafsiran, serta prediksinya untuk masa umur rencana jalan, mampu menggunakan material setempat secara efektif dan efisien, mampu mengantisipasi kemungkinan kerusakan dini serta pencegahannya, mampu menetapkan teknik-teknik pemeliharaan yang tepat, ekonomis, dan berkesinambungan, mengusahakan sepanjang mungkin jaringan jalan dapat berfungsi mendukung lalu lintas komersial. Jadi, seorang perencana perkerasan atau pavement engineer harus berpengetahuan luas tentang variasi sifat-sifat bahan setempat, tajam dalam menangkap kesimpulan berdasarkan data-data yang ada, kecenderungan perkembangan lalu lintas, serta mampu berkreasi untuk mencari kombinasi paling ekonomis dari berbagai kemungkinan untuk membuat perkerasan jalan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan perhitungan di Excel. Ini data-datanya sudah saya tentukan. Kita akan lakukan perhitungan di Excel pada video selanjutnya. Jadi nanti data-data ini kita perolehnya untuk data lalu lintas itu hasil survei. Nah, ini nanti akan saya jelaskan bagaimana perhitungannya
sehingga kita memperoleh tebal dari perkerasan tersebut. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.